Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Anesti dengan NIM 22349-068 dari Prodi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Baiklah, saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar informasi geospasial. Baiklah, pada tema pertama kita akan membahas tentang konsep informasi geospasial, penggunaan informasi geospasial, dan kapabilitas informasi geospasial. Konsep informasi geospasial. Informasi geospasial merupakan informasi aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Informasi geospasial terdiri dari gambar, peta, dan data vektor yang menunjukkan lokasi objek atau fenomena di permukaan bumi. Penggunaan informasi geospasial. 1. Perencanaan pembangunan nasional. 2. Pengelolaan nasional. 3. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. 4. Penataan ruang kota. 5. Manajemen pengurangan risiko bencana. Kapabilitas informasi geospasial. A. Deskripsi mengenai suatu unsur peta. B. Identifikasi unsur peta seperti penentuan lokasi yang sesuai untuk pengembangan lahan pertanian. C. Identifikasi kecenderungan perubahan tren spasial dari berbagai unsur-unsur peta. D. Memodelkan sistem untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks. Mengintegrasikan data spasial dan data atribut sehingga dalam analisisnya mampu menghasilkan informasi yang diinginkan. Buka kurung, Murray 1999 dalam Anggoro, TI dan kawan-kawan 2019 tutup kurung. Tema yang kedua, kita membahas mengenai sejarah dan perkembangan informasi geospasial. Sejarah informasi geospasial dimulai pada zaman kuno, ketika manusia mulai membuat peta. Peta pertama kali dibuat oleh bangsa Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Pada abad ke-16 dan ke-17, para pelaut mulai menggunakan instrumen navigasi seperti astrolabe dan sextant. Pada abad ke-18 dan ke-19, peta topografi dan peta cadangan pertama kali dibuat. Peta topografi ini menunjukkan ketinggian permukaan bumi dan digunakan oleh militer untuk perencanaan strategi dan perkembangan infrastruktur. Pada abad ke-20, kritis teknologi mengalami kemajuan pesat. Pada tahun 1990-an, perkembangan teknologi komputer memungkinkan pengolahan data geospasial secara digital, yaitu sistem informasi geografis yang disingkat dengan SIG, mulai digunakan untuk mengintegrasikan data geospasial dengan data lain seperti data sosial dan data ekonomi. Pada awal abad ke-21, teknologi GPS, Global Positioning System, mulai digunakan secara luas untuk menentukan posisi di permukaan bumi. Dalam perkembangannya, informasi geospasial telah memberikan dampak signifikan pada berbagai bidang, seperti perencanaan kota, mitigasi bencana alam, pemantauan lingkungan, pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam, serta penelitian ilmiah. Pada tema ketiga, kita membahas mengenai penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia buka kurung simpul jaringan informasi geospasial tutup kurung. Informasi geospasial atau IG adalah alat bantu dalam membuat kebijakan, membuat keputusan, dan melakukan aktivitas yang berhubungan dengan ruang geografis.
Salah satu contoh penggunaan IG secara intensif dan luas adalah dengan adanya peta dan informasi geospasial yang tersedia pada situs web resmi pemerintahan daerah atau kementerian atau lembaga. Namun, jumlah pemerintah daerah yang memiliki simpul jaringan informasi geospasial seperti yang diwajibkan oleh Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional masih sangat sedikit. Penggunaan aplikasi IG di dunia saat ini sangat bervariasi, mulai dari memetakan masalah sosial ekonomi hingga bencana. Salah satu metodenya adalah dengan menggunakan aplikasi INASAF untuk mendeteksi dan melihat dampak bencana. Raha Tining Tias dan kawan-kawan 2019. Penyusunan jaringan informasi geospasial memiliki banyak manfaat, terutama dalam hal memberikan pemetaan wilayah hingga skala dusun atau skala 1:2000. Mahmudah dan kawan-kawan 2021. Setiap simpul jaringan, baik dari kementerian atau lembaga, TNI, Polri, atau pemerintahan daerah, harus mengimplementasikan 5 pilar jaringan informasi geospasial nasional, yaitu kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, standar, dan teknologi. Perpres nomor 27/2014. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 19/2016 memberikan momentum bagi kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah untuk mendukung mekanisme berbagi data dan IG sehingga penggunaan IG diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah, mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/685A/SC tanggal 2 Februari 2018 tentang penyiapan infrastruktur dan jaringan untuk kebijakan satu peta bagi pemerintah daerah. Gubernur diwajibkan untuk menunjuk unit teknis OPD sebagai simpul jaringan dalam pembangunan jaringan informasi geospasial yang bertanggung jawab dalam pencapaian target rencana aksi KSP. Baiklah, sekian presentasi saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.